Lagi chef, sekali lagi 3, 2, 1, and action. Hai Entusias, selamat datang di dapur gua, Fernando Sindu. Gak kerasa ya, dalam beberapa hari Idul Adha udah deket banget. Yang pasti, kalau kita mau masak apapun, persiapan itu adalah yang paling utama. So, hari ini pun sama, kita mau mengolah daging kambing, dan saya akan memberikan tips-tips gimana caranya mengolah daging kambing ini biar lebih enak, dan juga penyimpanan ya, yang paling penting, biar daging ini akan lebih segar, dan sehingga waktu kita makan, itu akan rasanya fresh banget. Yuk, kita bahas satu persatu. Banyak orang bilang kayak jangan mencuci daging sebelum dimasukkan ke freezer. Nah ini sebetulnya 50-50 sih saya bilang. Kalau kalian mendapat daging yang sangat fresh, maka benar itu tidak disarankan dicuci. Karena kita tahu bahwa daging itu benar-benar daging yang sangat bagus. Tetapi kalau kita mendapatkan daging yang mungkin tidak terlalu baik, maka cuci itu adalah sesuatu yang patut dilakukan sehingga bakteri-bakteri tadi bisa menghilang. Kenapa sih banyak orang bilang nyuci itu tidak baik sebelum masukkan di kulkas atau di freezer? Nah ini suatu konotasi yang kadang-kadang suka salah. Karena kalau misalnya kalian mencuci, tapi kalian tidak mengeringkan daging sebelum dimasukkan ke freezer, maka akan tumbuhlah bunga-bunga es di dalam daging itu. Nah, bunga-bunga es itu sebetulnya sangat jahat. Ingat, daging itu adalah suatu protein, dan di dalam protein itu adalah banyak serat-serat. Nah, serat-serat ini kalau kena bunga-bunga es, maka of course kualitas daging itu akan menurun. Tips pertama yang kita harus perhatikan dalam menyimpan daging adalah di mana kita menyimpan daging itu. Kalau kalian mau menyimpan daging untuk periode yang sangat pendek seperti 1 atau 2 hari, maka it's okay to keep daging di dalam fridge atau di dalam kulkas. Tapi kalau misalnya daging ini akan disimpan untuk lebih panjang lagi, maka dianjurkan untuk ditaruh di freezer atau di tempat yang lebih dingin lah. Make sure bahwa fridge atau freezer kalian itu benar-benar bersih. So caranya adalah cucilah dulu dengan memakai deterjen kalau perlu dan dielap sampai kering, barulah kalian boleh menaruh daging ini ke dalamnya. Kenapa sih fridge atau freezer itu berbeda dan juga lama dari penyimpanan itu sangat berbeda? Karena of course temperatur. Seperti kita tahu bahwa kulkas itu mempunyai temperatur range dari 0 atau -1 sampai kira-kira 5 atau 7 derajat Celcius. Tetapi freezer itu bisa sampai -17. Seperti tadi saya bilang, daging kalian akan aman di dalam situ. Bisa 2 minggu sampai mungkin 3-4 bulan, maka taruhlah di dalam freezer. Tips lagi untuk menyimpan daging ini sendiri. Kita of course bisa menyimpan daging ini dalam keadaan yang sangat besar. Daripada kita menyimpan daging ini besar dan nanti kalau kita mau pakai akan lama banget di towing, kita bisa melakukan 2 hal. Satu, kita bisa slice kecil-kecil atau dadu, atau kita potong suatu steak sizes yang cukup besar. Nah dari situ nanti kita bisa men-slice-nya waktu kita masak. Selain juga melimit kita punya space dalam freezer, itu juga gampang banget kita akan mengambil sedikit demi sedikit. Sehingga daging yang tadinya kita beli misalnya 2-3 kilo yang bisa kita pakai dalam seminggu, kita bisa ngeluarinnya dalam 100 gram. Setelah kita potong-potong menjadi portion cut, gimana sih cara menyimpannya dengan baik? Saya akan kasih 2 cara. Yang satu adalah masukkan ke dalam suatu kontainer yang benar-benar airtight, sehingga daging ini bebas dari udara. Sehingga waktu dimasukkan dalam freezer, udara tidak akan bisa masuk. Itu satu. Yang kedua, actually my favorite juga. Jadi daging yang saya udah portion cut ini, either saya pakai vacuum bag atau saya pakai cling wrap. Jadi saya masukin ke dalam cling wrap, saya wrap satu persatu atau mungkin 3 atau 4 pieces, barulah kita masukkan ke dalam freezer. Nah, gunanya untuk apa? Karena dengan kedap udara ini, bahwa bunga es yang kita tidak mau itu tidak akan tumbuh. Sekali lagi, daging es yang ada bunga es, maka akan men-lower quality dari daging itu sendiri. Sekarang kita akan berbicara dengan tips gimana cara kita mau mengeluarkan daging ini keluar dari freezer. Tips nomor 1 adalah jangan pernah mengeluarkan daging freezer ini sekali kita taruh di tempat yang panas. Itu sangat tidak baik dilakukan. Atau yang paling benar-benar no, jangan mengeluarkan daging lalu disiram pakai air panas. Itu sangat tidak baik. So, gimana sih caranya yang paling benar? Yang paling benar adalah keluarkanlah dari freezer, taruh di dalam baskom yang berisi air dingin, masukkan ke dalam baskom itu, dan baskom itu dimasukkan ke fridge. Turunkan ke dalam fridge kita. So, kenapa sih kita harus towing daging ini di dalam air dingin? Karena di dalam air dingin itu adalah temperatur yang kita selalu bilang safe zone. Temperatur safe zone itu berapa? Itu between 1 derajat sampai kira-kira 10 derajat. Maka daging yang kita masukkan ke dalam air dingin ini, waktu dia towing quote and quote, dia akan safe di dalam temperatur bakteri. Ingat, bakteri itu tidak bisa tumbuh di bawah 10 derajat. Maka kita anjurkan kalau memang kita mau masukkan daging ini ke dalam air, maka masukkanlah baskom yang berisi air dan daging ini ke dalam kulkas. So, Entusias, ini tip buat gimana cara pakai daging ini tidak akan keras. So, nomor 1, kita harus menghilangkan yang namanya lemak dan urat. Urat itu bahasa Inggrisnya kerennya adalah sinewy. Apa sih sinewy itu? Kalau kalian lihat daging, dan daging itu ada kayak selaput yang berwarna putih, maka itu adalah sinewy.
Fat itu adalah daging yang berwarna putih, tapi putihnya itu adalah creamy putih. Dua-dua ini biasanya kita akan hilangkan, tergantung pemakaian daging itu akan kemana. Buat hari ini, yang saya akan lakukan adalah saya hilangkan dua-duanya karena saya memakai daging di dua macam. Satu adalah dadu, dan satu lagi saya slice. Oke, setelah kita bersihkan dari si urat-urat dan juga lemak, maka the next step untuk melakukan daging ini adalah kita harus memarinasikan. Untuk hari ini yang saya lakukan adalah saya memarinasikan dengan aromatik. So, aromatik apa aja yang saya pakai? Hari ini saya memakai serai, jahe, bawang putih, dan bawang merah. Dan ini saya tumbuk semua sampai hancur, dan lalu saya kasih sedikit minyak. Saya preferably memakai minyak olive oil untuk lebih aromatik lagi. Dan saya massage semua ini ke dalam daging ini. Oke, ini ada tips lagi juga untuk membuat daging ini menjadi lembut. Konon, nanas atau daun pepaya bisa membuat daging ini menjadi lebih empuk. Sebetulnya benar, karena di dalam daun pepaya dan nanas itu adalah satu zat yang bisa membantu menghancurkan protein di dalam satu daging. Tetapi kalau saya personally, mungkin satu teknik yang lain yang bisa diaplikasikan adalah kita gepuk-gepuk atau kita quote-unquote kita hantam sedikit. Dengan kita pukul-pukul daging ini sedikit, maka kita membreakdown suatu protein juga di dalamnya. Jangan terlalu kasar untuk melakukan ini karena maka daging ini akan menjadi lebih penyet dan nggak ada berstruktur. Sekarang kita di tips yang menurut saya adalah the last tip. Gimana caranya kita memasak daging ini biar sempurna. So, nomor satu, pakailah api yang cukup besar. Kalau memang wajan ini sudah panas banget, kita bisa menaruh tangan kita di atas. Dan kalau kita merasakan ada hembusan api dari bawah, itu adalah waktu dimana kita mengecilkan api ini untuk setengahnya. Karena medium api itu adalah api yang dianjurkan waktu kita memasak daging ini dengan initial hot pan. Yang kedua, waktu kita mau memasukkan daging ini ke dalam wajan, make sure kita seasoning dulu. Ingat, waktu kita mau ngomongin marinasi, saya tidak pernah memasukkan garam ke dalam daging saya waktu saya marinasi saya ke dalamnya. Saya selalu memasukkan garam itu terakhir waktu benar-benar the last minute sebelum saya memasukkan daging ini ke dalam wajan saya. Tips lagi nih, jangan pernah membalik-balikan daging waktu daging itu udah kena kontak dengan pan itu sendiri. Maka biarlah daging ini quote-unquote chilling atau relax dulu di dalam api ini sampai dia benar-benar berwarna kecoklatan atau caramelizing ini, barulah kita balik daging itu di side yang selanjutnya. Maka gedekan api lagi sedikit, and then masukkanlah butter atau mentega. Ini biasa dilakukan di budaya barat. Kenapa? Karena mereka percaya dengan memandikan butter ini akan menjadikan colornya akan menjadi lebih cantik dan juga membuat daging ini menjadi lebih flavor. Butter atau mentega itu mempunyai flavor yang sangat amazing dan akan menjadikan daging ini menjadi lebih asik lagi untuk dimakan. Oke entusias, so mudah-mudahan tips-tipsnya tadi yang saya berikan memang agak banyak, tapi mudah-mudahan bisa membantu kalian semua di rumah, terutama di zaman seperti sekarang ini. So ingat, waktu hari nanti kalau kalian dapat kurban, gunakanlah tips ini untuk basically mengolah daging kalian, sehingga kalian bisa memasaknya untuk your loved one atau mungkin ke family kalian. So kalau masih bingung, ada pertanyaan, jangan lupa tulis komen di dalam kolom ini, atau bisa tanya ke Instagram saya langsung, @fernandosindu. So sekali lagi, dari Andes dan saya mau mengucapkan selamat Idul Adha dan juga jangan lupa memakai tips ini untuk memasak waktu kalian mendapatkan daging nanti. See you later. Dadah.